Selamat melayani. Ya, salam Bapak Ibu. Kita akan mulai ibadah kita. Pak Joni, Pak Hendra Winata nggak ada ya Pak? Yuk, mari kita satukan hati ya. Kita berdoa terlebih dulu. Terima kasih, Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Kami boleh sampai sore yang indah ini Tuhan. Kami boleh beribadah, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kiranya Kau urapi hamba-Mu yang sudah Kau persiapkan. Pendeta Agustinus Ferry dari Bandung, Tuhan berkati. Urapi kami semua juga urapi link Zoom ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Juga Buria Barus yang akan memuji dan menyembah Engkau. Kiranya perkenananmu selalu ada di dalam setiap ibadah kami menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus yang ada di dalam surga. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
hanya ingin Kau Tuhan, Mas perak dan menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku.
Ya, silakan waktu dan tempat. Selamat melayani Pendeta Agustinus Peri. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang kau berikan bagi kami berkumpul pada sore hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman mengatakan dua tiga orang berkumpul, maka Engkau hadir. Kami percaya saat ini Engkau telah hadir, Tuhan. Kiranya Engkau memberikan benih firman-Mu, mengingatkan kami, untuk kami bisa berespon dengan baik terhadap pemerintah yang sudah Engkau tetapkan bagi kami. Kiranya Bapak juga urapi hamba-Mu yang penuh kekurangan ini, kiranya Engkau yang sempurnakan, pimpin mulut bibir hamba. Kiranya apapun yang hamba sampaikan hanya daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Ya, shalom semua. Ya, terima kasih untuk FM Family, FM Ministry yang mengundang saya untuk bisa membawakan firman hari ini. Nah, hari ini saya akan membawakan tema tentang rakyat dan pemerintah. Sebentar, saya mau tampilkan dulu slide-nya. Oke, ya. Sudah kelihatan ya. Coba saya bisa gedein nggak? Ya, oke. Kenapa saya ngambil tema ini? Karena belakangan ini, ya beberapa waktu lalu kita lihat bagaimana ada ketidakharmonisan ya antara rakyat dengan negara kita. Nah, akhirnya banyak demo yang mengarah pada anarkis. Nah, ini kita perlu tahu secara Alkitab bagaimana sih caranya kita merespon terhadap pemerintahan. Nah, jadi kita juga harus tahu cara-cara Tuhan mengajarkan kita ketika menghadapi pemerintahan. Ya, tidak ada pemerintahan yang sempurna di dunia ini, tetapi dalam ketidaksempurnaan itu orang-orang percaya harusnya bisa berespon dengan baik agar kehendak Tuhan yang terjadi. Nah, mari kita lihat bagaimana Alkitab mengatakan bahwa di Roma 13 ayat 1 dan 2, nah di situ dikatakan bahwa setiap pemerintahan itu ditetapkan oleh Tuhan. Nah, dikatakan tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Setiap orang percaya yang tinggal di negeri ini wajib tunduk serta ikut menyumbangkan perbuatan baik bagi negara kita, bagi pemerintahan yang sudah ditetapkan Tuhan. Di Titus 3 ayat 1 dikatakan, ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap melakukan setiap pekerjaan yang baik. Nah, itu tugas warga negara. Kita harus melakukan pekerjaan yang baik, perbuatan yang baik bagi pemerintahan, ya, bukan merongrong atau apa gitu ya. Nah, kita juga harus tunduk dan hormat pada mereka karena mereka semua adalah pemimpin pemerintahan maupun yang mewakili pemerintah yang bertugas. Tujuannya adalah melakukan tugas dari Tuhan, yaitu menghukum warga yang jahat, nah, dan melayani warga yang baik. Nah, ini di 1 Petrus 2 ayat 13 dan 14. Dikatakan tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Jadi sebagai warga negara kita wajib memberikan hormat dan melakukan kewajiban kita terhadap semua uh, aturan-aturan yang sudah ada dan kita harus hormat pada orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melakukan tugas pemerintahan. Nah, kita lihat di Roma 13 ayat 7. Di situ dikatakan, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak pada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Jadi kita tidak sembarangan dalam uh, mentaati aturan, khususnya pada pejabat. Nah, kita harus hormat pada pejabat yang memang benar, yang melakukan tugasnya dengan benar.
Nah, jangan yang ngaku-ngaku petugas atau oknum-oknum yang tidak benar, terus kita tetap taat. Ya enggak ya, kita harus menolak kalau pejabatnya tidak benar. Nah, kita harus eh, membayar pajak juga pada oknum pajak yang benar, jangan diwakilin. Kita bayar PBB, misalnya nitip-nitip pada orang yang memang bukan petugasnya. Ya kan sekarang udah dipermudah ya dengan bisa membayar lewat online, lewat bank, lewat Indomaret, bahkan ke PBB itu ya. Jadi dipermudah dan kita bayarlah pada jalur-jalur yang memang sudah ditetapkan pemerintah. Jangan pada orang-orang yang kita nggak kenal, apalagi cuma titip misalnya ke satpam kemana, entah akhirnya ada penggelapan, nggak kebayar, nah jadi masalah gitu ya. Ya. Lalu eh, kita juga eh, apa sih harus tahu apa sih tugas negara itu? Nah, tugas negara kalau kita lihat di Alkitab ya, itu menegaskan bahwa tugas pemerintah dan memerintah dengan adil dan benar. Yesaya 32 ayat 1. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Yeremia 22 ayat 2 dan 3 juga mengatakan, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Begini firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskan dari tangan pemerasnya, orang yang dirampas haknya. Jangan kau menindas, jangan kau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah orang tidak bersalah di tempat ini. Ini jelas banget ya bahwa tugas seorang raja di zaman dulu sama dengan sekarang, tugas seorang presiden, tugas pegawai-pegawainya, kabinet menterinya dan lain, semuanya harus memerintah dengan adil dan benar. Berarti sesuai dengan aturan yang berlaku gitu ya. Lalu yang kedua adalah menghukum warga yang melakukan kejahatan. Ini ada di Roma 13 ayat 4. Karena pemerintahan adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi pemerintah itu perpanjangan tangan Tuhan dalam menghukum orang. Nah, Tuhan menghukum orang bisa pakai cara apapun. Nah, contoh di zaman dulu Tuhan bisa pakai Firaun, bisa pakai Nebukadnezar gitu ya untuk menghukum umatnya yang jahat gitu ya. Nah, di sini juga sama zaman sekarang pemerintah ditetapkan Tuhan untuk mendisiplinkan kalau ada yang melanggar aturan. Lalu yang ketiga ada membela yang lemah dan tertindas. Mazmur 72 ayat 1 sampai 4. Dari Salomo ya Allah, berikanlah hukummu kepada raja dan keadilanmu pada putra raja. Kiranya ia mengadili umatmu dengan keadilan dan orang-orangmu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya dia memberikan keadilan pada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Tiga-tiga ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 yang dianut oleh negara kita. Apalagi di pasal 34-nya. Nah, tentang negara Indonesia, negara wajib memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar serta jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya rasa undang-undang kita sudah berdasarkan perintah Tuhan gitu ya. Memang waktu merumuskan undang-undang dasar juga ada tokoh-tokoh agama yang ikut gitu ya. Sehingga pastinya dasar-dasar negara kita tidak mungkin melanggar aturan Tuhan. Nah, jadi bila tugas-tugas di atas dilakukan pemerintah atau negara kita, maka negaranya pasti kokoh. Nah, ini ditulis di Amsal 29 ayat 14. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Nah, ini peringatan bagi semua pejabat pemerintahan gitu ya. Ketika memerintah, selama dia melakukan dengan benar dan adil, pasti kokoh pemerintahannya. Nah, lalu kita lihat ada akibatnya kalau negara atau pemerintah tidak menjalankan tugas-tugasnya. Nah, antara lain apa? Hukuman kurungan bagi pejabatnya. Ini ada di Yesaya 10 ayat 1 sampai 2 dan ayat 4. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan-ketetapan yang tidak adil dan mereka yang mengeluarkan keputusan-keputusan kelaliman untuk menghalangi orang-orang lemah mendapat keadilan, untuk merebut hak orang-orang sengsara di antara umatku, supaya mereka dapat merampas milik janda-janda dan dapat menjara anak-anak yatim.
tidak dapat kamu lakukan apa-apa selain dari meringkuk di antara orang-orang terkurung dan tewas di antara orang-orang terbunuh. Sekalipun semua ini terjadi, murka Tuhan belum surut dan tangannya masih teracung. Jadi kalau bagi pejabat pemerintahan yang melanggar aturan yang dibuatnya, maka pasti ada hukuman kurungan. Bahkan ada hukuman kematian ya. Bisa kalau negara-negara yang sudah menerapkan hukuman mati kayak di negara Cina gitu ya. Pejabat korupsi langsung tembak mati. Nah, ini memang udah sesuai dengan aturan di Alkitab gitu ya. Dan pemerintahan juga pasti akan runtuh kalau terlalu banyak tidak adil atau memeras rakyatnya. Nah, ini ada di Amsal 29 ayat 4. Dengan keadilan, seorang raja menegakkan negerinya. Tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Nah, jadi kalau pajak yang terlalu berat gitu ya kepada rakyatnya, udah pasti pemerintahannya pasti akan runtuh. Nggak mungkin ada rakyat yang mau diperas terus oleh negaranya gitu ya. Nah, yang ketiga, pembalasan murka Allah akan datang pada pejabat pemerintah yang lalim. Yesaya 1 ayat 23 sampai 25. Para pemimpinmu ada pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim dan perkara janda-janda tidak sampai pada mereka. Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, yang maha kuat pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku pada para lawanku dan melakukan pembalasan pada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Jadi bagi pemerintah, pejabat-pejabat yang suka korupsi, suka sogok ya, jangan tenang-tenang aja. Pasti ada hukumannya. Nah, ini juga peringatan ya bagi kita yang mungkin ada bekerja di pemerintahan ya. Jangan suka kasih uang yang haram bagi keluarga kita. Karena pasti akan ada hukumannya. Nah, makanya negara lalai pasti ada konsekuensi dari Tuhan. Nah, ini udah jadi ketetapan Tuhan. Ini termasuk bagi warga ya. Ini juga pemerintah juga sama. Lalu kita lihat bagaimana kita berespon. Nah, kalau negaranya ya ada yang benar, ada yang nggak benar, respon kita gimana? Nah, yang pertama terhadap pemerintah yang benar. Tugas kita sebagai warga negara adalah mendoakan. 1 Timotius 2 ayat 1 dan 2. Tama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang, tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Kita wajib bersyafaat setiap hari. Saya yakin semua orang percaya yang hadir hari ini sudah mendoakan negara kita setiap hari ya. Bawakan dalam doa syafaat kita setiap hari. Tanpa doa, maka negara kita tidak dapat dukungan. Kadang kita sebagai warga mungkin tidak bisa bekerja di pemerintahan. Tapi kita bisa berbuat kebaikan lewat doa. Kita dukung, minta Tuhan yang pimpin ya, semua pejabat kita. Nah, jadi baik kita berdoa secara pribadi maupun secara korporat di gereja, komunitas-komunitas gitu ya. Nah, lalu kita juga harus bagi yang punya kemampuan gitu ya, kita harus mendukung dan ikut terlibat dalam pelayanan pemerintahan. Nah, Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Dan berdoalah bagi kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi setiap orang percaya semua terlibat dalam kegiatan-kegiatan apapun dalam pemerintahan. Bisa ikut partai misalnya, jadi pejabat negara boleh. Atau ikut menyebarkan berita-berita tentang program-program pemerintahan yang baik gitu ya. Jangan hanya sosial media itu kita pakai untuk menyebarkan yang hoax gitu kan. Sesuatu yang jelek gitu. Tapi semua program-program pemerintah yang bagus kita dukung. Forward, kita beritakan gitu ya. Nah, bagi yang punya kesempatan mau ikut terlibat di partai boleh, tapi pastikan kita sudah punya iman yang kuat seperti Daniel gitu ya, yang nggak gampang terbawa arus karena politik itu kita tahu banyak intrik-intrik jahatnya. Jadi kalau kita belum kuat, jangan coba-coba masuk ke situ ya. Pastikan kita sudah kuat secara iman seperti Daniel. Nah, lalu kita juga wajib hormat dan taat pada pejabat yang bertugas. 1 Petrus 2 ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah dan hormatilah raja.
Atau di Roma 13 ayat 7, bayarlah pada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak pada yang berhak menerima pajak, cukai kepada yang berhak menerima cukai, rasa takut pada yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Lakukan kewajiban kita. Jangan hanya minta hak. Kadang kita suka nuntut, hak saya mana? Mana hak saya menggunakan jalan yang bagus misalnya, tapi nggak pernah bayar PBB misalnya ya. Suka nunggak pajak penghasilan. Nah, saya harap di sini yang bekerja jangan lupa bayar pajak ya. Nah, ini sebenarnya waktu zaman pemerintahan Jokowi di awal kan ada tuh yang namanya pemutihan pajak gitu ya. Nah, itu saya dan keluarga besar saya semuanya rame-rame ke kantor pajak kasih tahu harta yang benar gimana. Yang dulu nggak pernah ada yang mungkin diumpetin gitu ya. Bagi saya tuh bagus pemerintah yang kayak gitu. Itu kayak Tuhan memberikan pengampunan dosa gitu ya. Pokoknya nggak mau ingat-ingat dosamu, kamu dapat dari mana itu dosa. Pokoknya kamu laporkan aja, maka pajaknya udah. Tahun depan kamu laporkan dengan benar. Wah, waktu itu saya langsung laporkan semua. Ya, itu luar biasa. Itu harusnya ya pemerintah yang baik seperti itu ya. Jadi tidak memperhitungkan kesalahan, tapi langsung kasih solusi. Nah, untuk supaya ke depan jadi benar. Dan kita sebagai warga negara juga harus ikut dukung. Ya, jangan malah udah dikasih kesempatan ngaku dosa, malah enggak. Ya, ada tuh saya kenal saudara saya yang tidak melakukan. Akhirnya setelah program pemutihan itu lewat gitu ya, eh ternyata ketahuan ada yang diumpetin. Waduh, kena penaltinya tinggi banget. Sampai ngeluh dia. Sampai, aduh nyesal gua taunya gua lapor kemarin itu katanya gitu. Ya makanya saya bilang udah ada jangan suka asumsi yang negatif. Ketika pemerintah coba memperbaiki diri mereka ya udah kita dukung aja ya. Kita juga sama ketika kita berdosa, kita mau coba hidup baik, kita juga perlu dukungan kan gitu ya. Pemerintah juga sama. Jadi jangan selalu negatif terhadap negara gitu ya. Nah, lalu bagaimana sikap kita terhadap negara yang tidak benar nih? Nah, yang pertama kita pastinya akan menolak aturan-aturan yang menentang Tuhan, apalagi gitu ya. Karena kita harus lebih takut pada Tuhan daripada manusia. Kisah para Rasul 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul menjawab katanya kita harus lebih taat pada Allah daripada kepada manusia. Ini sudah juga diterapkan oleh waktu zamannya Musa. Nah, di mana zaman Firaun itu kan dibilang pada bidan-bidan Mesir itu untuk membunuh anak-anaknya Israel gitu kan, khususnya yang cowok gitu ya. Tapi bidan-bidan ini berani melanggar perintah Firaun. Dia menyelamatkan nyawa bayi-bayi Israel di Keluaran 1 ayat 17. Nah, situ dikatakan tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti dikatakan Raja Mesir pada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Nah, Daniel juga sama. Dia tetap berdoa walaupun ada larangan untuk tidak boleh uh, berdoa pada Allah lain selain menyembah patung yang sudah disiapkan oleh raja waktu itu. Waktu Raja Darius waktu itu ya. Ada di Daniel 6 ayat 11. Dikatakan demi didengarnya Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah dia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Jadi nggak takut. Ya mau dilarang oleh siapapun, bahkan oleh raja saat itu, tetap aja berdoa. Nah kita kadang orang percaya, kadang suka takut. Bahkan kalau berdoa di restoran untuk makan aja takut-takut gitu ya. Jangan takut gitu ya. Kalau untuk Tuhan kita harus berani gitu ya. Nah, makanya kita jos mirip misalnya Sadak Mesak Abednego nah, gitu yang menolak menyembah patung dewa bikinan Raja Nebukadnezar gitu ya dengan ancaman akan dibakar di tungku api. Itu di Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Dikatakan lalu Sadrak Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tiada gunanya kami memberi jawab pada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya, kita harus berani ya menyuarakan yang benar gitu ya. Dan juga kita juga harus berani juga menasehati pemerintah yang lagi salah gitu ya. Nah, ini sama dengan Amsal 31 ayat 8. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana.
Ini dilakukan seperti Nabi Nathan. Berani menegur Raja Daud yang salah. Di 2 Samuel 12 ayat 7 sampai 9. Dikatakan kemudian berkatalah Nathan pada Daud, engkau lah orang itu. Begini firman Tuhan Allah Israel, aku yang merapi engkau atas raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan kau dari tangan Saul. Mengapa kau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan tewas pedang, dan istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri tak kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Nah, ini adalah salah satu tugas kita. Harus berani gitu ya menyuarakan. Nah, tetapi dalam menyuarakannya tidak melakukan kekerasan. Tidak dengan amarah atau benci terhadap pejabat pemerintahan gitu ya. Di Roma 12 ayat 17 dan 21 dikatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Apalagi kalau kita menghadapinya dengan amarah. Amarah itu dengan penuh kebencian gitu ya. Di kitab Yakobus 1 ayat 20 dikatakan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ini pun diterapkan oleh Yesus terhadap Petrus waktu Yesus mau ditangkap oleh prajurit. Di Matius 26 ayat 52. Maka Yesus berkata kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Jadi jangan kita memprovokasi untuk hal-hal yang menjurus pada kekerasan gitu ya. Ikut merusak, melukai, bakar, membakar, menjara apalagi ya. Makanya kemarin itu saya sangat tidak setuju di mana demo berarah pada kekerasan gitu ya. Demo boleh, pakai cara-cara yang benar kita menyuarakan. Demo kan memang diperbolehkan oleh pemerintah. Tapi demo yang damai. Pakailah sosial media, kalau perlu kumpulkan semua pengguna sosial media untuk menentang gitu kan. Jadi kan pasti pemerintah juga akan mendengar kok banyak orang gitu ya yang mendukung ya. Dan kita juga pakai bisa jalur hukum yang ada. Bisa juga pakai jalur hukum internasional kalau misalnya nggak percaya jalur hukum nasional gitu ya. Bisa pakai cara-cara seperti itu. Dan sambil kita serahkan pembalasan itu pada Tuhan. Kalau memang akhirnya keras nih pemerintah nggak mau berubah gitu ya. Kan Tuhan yang menetapkan pemerintah. Otomatis biarlah Tuhan yang juga akan memberikan hukumannya. Siapa kita menghukum negara yang ditunjuk oleh Tuhan, ya kan? Maka Tuhanlah yang berhak. Makanya di Roma 12 ayat 19 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab tertulis pembalasan itu hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Atau di Ibrani 10 ayat 30. So kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Nah ini kadang ketika saya bawakan juga di gereja saya juga ada yang bertanya, wah pastor mah ngomongnya mah enak, ngalamin nggak dijahatin pemerintah gitu ya. Nah saya mau cerita kejadian yang sampai sekarang masih keluarga besar saya alami. Nah, karena kebijakan yang bagi saya tidak adil. Nah gitu ya, saya kan keluarga besar kami usahanya adalah suplai makanan ke penjara-penjara dan rutan-rutan. Gitu ya. Jadi bekerja sama dengan pihak Depkumham gitu. Dan kita bikin kayak minimarket gitu ya di blok-blok tahanan dan di ruang kunjungan. Nah, kita menyediakan makanan-makanan yang tidak disediakan oleh negara. Nah, jadi misalnya Indomie, minuman-minuman ringan, dan lain-lain gitu ya. Dan itu sistemnya lelang. Jadi banyak supplier sama-sama kita lelang. Nah, yang terbaik, nah itu yang ditunjuk. Nah, dan itu udah berjalan mungkin sekitar 10 tahun lah kira-kira usaha ini gitu ya. Dan kita selalu taat aturan cara-caranya. Nah, tapi di pemerintahan yang baru, ternyata menteri yang baru sekarang maunya supaya itu hanya boleh satu yang ditunjuk. Jadi nggak sistem lelang lagi. Dan ditunjuk, dan itu ada hubungannya dengan Pak Menteri, akhirnya udah. Semua orang lain yang bukan dari perusahaan itu harus tutup. Nah, walaupun misalnya kontraknya masih jalan. Nah, kalau secara logika kan harusnya kontrak yang belum selesai ya biar sampai selesai. Ini enggak. Yang masih ada 3 tahun, 5 tahun tetap aja. Pokoknya nggak mau masalah. Pokoknya yang nggak puas silakan ke petun katanya bisa gugat pemerintah. Tapi kan butuh waktu, butuh biaya dan lain-lain yang pasti nggak mungkin kita lakukan. Akhirnya bagaimana? Ya udah kita taat aja. Namanya
ini rumah-rumahnya Pak Menteri gitu ya, udahlah kita nyerah gitu ya. Akhirnya kita tutup. Dan itu menghabiskan banyak sekali kerugian ya gitu karena kita total ada sekitar 50 cabang ya. Nah, sampai bulan ini kita udah tutup sekitar 40 cabang, ya, masih sisa 10 lah. Karena juga yang ambil alih juga nggak sanggup sekaligus ngambil. Jadi kita bertahap nih udah setengah tahun ini kita bertahap tutupnya dan itu menghabiskan dana sekitar 10,5 M untuk bayar kompensasi pada karyawan. Yang enak karyawan, karena karyawannya diambil alih juga. Jadi mereka tetap kerja, cuma bosnya beda gitu. Tapi bos lama tetap harus menggantikan, istilahnya karena memutuskan hubungan kerja. Wah, itu benar-benar kita rugi double banget. Nah, jadi dan semua aset kita nggak boleh diambil. Itu semuanya dihibahkan jadinya ke pihak lapas gitu. Wah, pokoknya double dah ruginya. Tapi bagaimana kita berespon? Nah, keluarga besar kami setuju, udahlah kita doa aja, minta bantuan Tuhan gitu kan. Nah, kita juga nggak mau menggugat, kita juga nggak mau gimana gitu ya. Padahal ada yang nawarin gitu, wah gimana kau pakai ini, punya jalur ini, udahlah. Nah, kita nggak mau bermusuhan lah gitu ya. Nah itu yang kami alami dan sampai sekarang makanya kita juga pergumulan gitu ya. Nah, akhirnya saya juga harus mikir jual rumah dan lain-lain gitu ya supaya menutupi biaya yang ya masih berlangsung juga perlu banyak biaya gitu ya. Tapi ya itulah bagaimana kita akan diuji. Nah, apalagi saya seorang hamba Tuhan membawakan setiap tema itu harus bergumul dulu. Ini sudah kita lakukan belum sebelum dikhotbahkan. Nah gitu ya. Nah, makanya nggak gampang. Ya, kita harus jadi pelaku firman. Nah, apapun posisi kita terhadap negara yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, kita harus benar. Dengan berespon benar, maka percayalah, ujungnya pasti ada kebaikan. Ya, pastinya iman kita terbangun dan juga pasti nanti ada jalan keluar terbaik dari Tuhan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sharingkan hari ini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman yang telah disampaikan oleh-Mu Tuhan lewat bibir hamba. Kiranya Tuhan yang sempurnakan segala sesuatu dan ingatkan kami untuk selalu taat pada pemerintahan yang sudah Kau tetapkan Tuhan dengan cara-cara yang benar dalam berespon Tuhan. Baik dalam kebijakan-kebijakan yang benar maupun yang salah. Kiranya kami selalu diingatkan untuk bisa menjadi pelaku firman yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan, kita katakan amin. Saya kembalikan pada host. Ya, terima kasih hambanya, Pendeta Agustinus Perry. Luar biasa ya. Memang itu yang setiap kita pasti akan alami ya dalam kehidupan ya. Pasang surut ya. Kita akan di bawah Tuhan tentunya ya. Kita harus percaya penuh ya. Bahwa kedaulatan Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita ya. Tapi jangan khawatir ya. Tuhan Yesus itu kadang-kadang membawa kita di dalam lembah kekelaman ya. Tetapi di lembah kekelaman itu ada berkat Tuhan yang luar biasa nanti akan digantikan ya. Kita pasti deh anak-anak Tuhan, apalagi kita jadi hamba Tuhan, pasti akan mengalami hal seperti itu. Amin. Ya, harus tetap percaya ya. Karena ada suatu pujian bilang gini, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencanamu yang indah, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Bayangin, walau di tengah badai, oh nggak enak, di tengah badai itu nggak enak ya, penuh dengan air mata ya. Tapi jangan takut, kita berdoa untuk hambanya ya, Pendeta Agustinus Perry, pasti akan Tuhan tolong ya. Waktu Tuhan itu beda dengan waktu kita, asal kita tetap angkat tangan, hands up sama Tuhan. Aku sudah mau lakukan yang benar di hadapan-Mu Tuhan, dan aku serahkan semuanya sepenuhnya. Dan saya percaya pasti Tuhan akan bertindak, memberi yang terbaik. Amin. Tuhan Yesus memberkati Pendeta Perry Agustinus ya, yang sudah setia melayani Tuhan. Terus maju terus ya. Jangan lihat kanan kiri, sekalipun rebah ya, sekalipun mereka tidak mendukung, tapi ingat masih ada Tuhan Yesus yang tetap memegang tangan kita sampai menuju kemenangan.
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Besok kita akan dilayani oleh Ibu Elia Esther di Ibadah Family Ministry. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bu Jansil, doa syafaat. Ya, shalom, shalom semuanya. Puji Tuhan, terima kasih hambanya Pak Pendeta Ferry buat nasihat firman Tuhan buat kita ya. Jadi kalau di dalam dunia ini kita harus taat kepada pemerintah, tapi lebih dari itu kita harus taat kepada Tuhan. Ketika kita taat kepada pemerintah, kita sudah taat kepada Tuhan karena itu ada di firman. Ya, di mana kita harus taat kepada pemimpin-pemimpin kita. Mari kita satu di dalam doa. Kita mau berdoa sore hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa kami ada di surga, Bapa yang kami puja dan kami sembah, Engkau Allah yang tertinggi yang layak menerima setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, jikalau kembali Tuhan Engkau ajarkan kami untuk kami boleh menggunakan setiap kesempatan yang ada, untuk kami boleh menjadi berkat bagi sesama dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Ibadah sore hari ini Tuhan, kami datang Tuhan. Kami datang untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan kami datang membawa korban syukur kami kepada Tuhan. Karena sungguh Tuhan betapa kebaikan Tuhan. Betapa kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan. Yang tidak pernah berkesudahan yang kami boleh rasakan hari lepas hari Tuhan. Kami hidup Tuhan, kami menyadari hanya oleh karena anugerah Tuhan. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan kami mau bersyukur Tuhan. Engkau boleh pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Ferry Tuhan. Untuk boleh menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Biar Tuhan kami bukan saja senang untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi kami boleh belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Biar Tuhan kami boleh memiliki telinga-telinga seorang murid ya Tuhan. Untuk kami terus maju di dalam Tuhan. Untuk kami semakin bertumbuh. Kami semakin Tuhan Yesus berbuah bahkan berakar di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka pentingnya kami selalu Tuhan harus mendengarkan firman Tuhan. Pentingnya kami selalu harus membaca firman, bahkan berdoa, bahkan bersekutu bersama. Karena disinilah Tuhan kami boleh saling dikuatkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada di dalam wadah ini, family ministry ini Tuhan. Kami percaya semuanya bukan kebetulan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dengan sangat kami menyadari bahwa waktu terbatas Tuhan. Kami datang Tuhan kepadamu Tuhan. Karena kami diberikan waktu oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati hamba-Mu, Pendeta Ferry Tuhan. Dimanapun dia berada, dimanapun dia melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan. Hikmat dan pengurapan Allah terus ada bagi hamba-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah urapan-Mu Tuhan yang baru Tuhan buat hamba-Mu. Dan biarlah Tuhan setiap benih firman Tuhan yang dia sampaikan tidak akan pernah jatuh dengan sia-sia Tuhan. Itu akan jatuh di tanah hati yang subur Tuhan. Dan setiap jiwa-jiwa Tuhan yang mendengarkan firman melalui hamba-Mu Tuhan. Mereka boleh menjadi Tuhan anak-anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Anak-anak yang boleh menjadi berkat, berdampak ya Tuhan. Kami semakin diubahkan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Makasih karuniakan terus kesehatan ya Tuhan. Buat hamba-Mu Pak Ferry Tuhan. Oh karuniakan dia kekuatan yang baru Tuhan. Kami berdoa juga buat istri, buat anak-anak, keluarganya Tuhan. Diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Dia berjalan bukan dengan kekuatannya Tuhan. Tapi hanya oleh roh-Mu Tuhan yang memampukan hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hamba-Mu diutus Tuhan. Hamba-Mu Tuhan yang Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah pakai Tuhan. Untuk Tuhan sudah berikan kepercayaan untuk melayani jiwa-jiwa Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami semua yang ada di Zoom ini kami sudah diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat Tuhan melimpah Tuhan. Kasih karena Tuhan melimpah dalam kehidupan Pendeta Ferry Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Ria Barus Tuhan, yang Tuhan sudah pakai, Tuhan membawa kami masuk dalam hadirat Tuhan, buat pujian penyembahan yang kami naikkan kepada Tuhan. Kami percaya itu boleh menyukakan hati Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Engkau pakai terus Tuhan, Ibu Ria Barus Tuhan. Oh hamba-Mu yang setia Tuhan Yesus,
Dia selalu setia di dalam melayani Tuhan. Karena dia menyadari itu adalah satu kesempatan. Dia menyadari bahwa ini adalah satu kehormatan yang Tuhan berikan. Kami terus berdoa, berkat Allah terus berlimpah-limpah buat Ibu Ria Barus. Buat juga suaminya Bapak Tarigan, bahkan kedua anak kekasihnya Tuhan. Engkau berkati. Dan apapun Tuhan yang mereka kerjakan, Tuhan yang buat mereka berhasil dan beruntung. Mereka selalu hidup aman dalam perlindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa keluarga ini Tuhan, Ibu Ria Barus Tuhan, keluarga yang diberkati, keluarga yang boleh berdampak Tuhan menjadi garam dan terang ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Terus semangat dengan roh menyala-nyala. Ibu Ria Barus melayani dalam pekerjaan-Mu. Terima kasih Bapak di surga. Juga berdoa buat hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk boleh memimpin kami di dalam family ministry ini, buat Bapak Gembala ya Tuhan, Bapak Komingguan, Tuhan kami berdoa. Dia melayani Tuhan melalui family ministry ini Tuhan, tidak mudah Tuhan Yesus. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan yang dia harus lalui Tuhan. Tapi kami percaya bersama Tuhan, dia cakap menanggung segala perkara. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kuatkan dan teguhkan hatinya Tuhan. Tetap maju Tuhan. Biar apapun yang terjadi dia tidak tawar hati ya Tuhan. Tapi biar Tuhan terus, Tuhan Yesus batinnya terus dibaharui Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Roh Tuhan menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Karuniakan terus kesehatan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Komingguan. Kami percaya hamba-Mu yang Tuhan sudah percayakan untuk wadah ini Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Kami pun merasa terberkati Tuhan lewat family ministry ini Tuhan. Sebab itu lanjutkan karya-karyanya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan Yesus. Biarlah visi misinya Tuhan Yesus Engkau terus pimpin Tuhan. Supaya Pak Komingguan juga boleh terus berjalan mengandalkan Tuhan. Berkat-Mu ada buat istri, buat anak-anak, menantu cucu yang ada diberkati dalam nama Yesus Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, Bapak Hendra Tuhan kami berdoa, biar kami akan juga kesehatan buat Pak Hendra Tuhan, buat istri dan anak menantu cucu yang ada diberkati dalam nama Yesus Tuhan. Kesembuhan terjadi buat Pak Hendra Tuhan, apapun yang sedang dia alami, kami percaya Engkau adalah Allah pembela, Engkau Allah penyembuh ya Tuhan. Bapak terima kasih Tuhan buat kami semua yang sudah join juga sore hari ini Tuhan. Buat Pak John Iskandar, dan Pak Yohanes sebagai pengurus, Ibu Biona, kami serahkan dalam tangan Tuhan, biarlah di dalamnya ada kesatuan hati setiap pengurus yang ada Tuhan. Bahkan khususnya hari ini kami mau bersyukur, di mana Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi buat Bapak Joni Iskandar Tuhan. Bahwa hari ini dia berulang tahun, kami percaya bahwa ada janji Tuhan, bahwa sampai masa tua dan putih rambutnya Tuhan akan tetap menggendong dia. Terima kasih buat ulang tahun, buat umur panjang, yang Tuhan sudah berikan buat Bapak Tuhan Joni Iskandar buat hari ini. Kami berdoa Tuhan buat semua kami yang ada Tuhan, yang ada di Zoom ini Tuhan, semua kami yang join Tuhan. Tuhan yang tahu segala apa yang menjadi pergumulan hidup kami Tuhan. Kami mau angkat tangan kami di hadapan Tuhan. Bukti bahwa kami tidak sanggup Tuhan, kami butuh Tuhan. Kami perlu Tuhan. Kau lihat kami semua yang ada sore hari ini Tuhan. Tidak ada yang terkecuali Tuhan Yesus. Oh Tuhan kami berdoa Tuhan, Bapak Septianus Siregar, Pak Anfal, Bapak Abraham, Bapak Akuta, Binsar Aritonang, ya Tuhan Delan, Pak Setejadi, Gentur, Pak Hendra, Ibu Heni Marlina Tuhan, Pak Munte Tuhan, Jerry Kimli, semua Tuhan, Melani, Ibu Messi Tuhan, Ibu Mailing, Ibu Pera, Ibu Ria Barus Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kalau mungkin ada yang terlewatkan ya Tuhan, nama-nama Tuhan. Biar Tuhan Engkau memberkati kami semua Tuhan. Tuhan yang melihat setiap keberadaan kami. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang berjanji. Bahwa pencobaan yang kami alami tidak akan melebihi kekuatan kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang setia Tuhan. Yang akan memberikan jalan keluar bagi kami. Yang saat-saat ini mungkin sedang dalam kekurangan Tuhan. Ada janji Tuhan bahwa Allah akan memenuhi segala keperluan kami. Menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang sakit pun Tuhan. Bapak kami percaya Engkau sudah mati di atas kayu salib Tuhan. Menanggung Tuhan Yesus segala dosa kami. Dan sakit penyakit kami Tuhan. Kami percaya
Di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada pemulihan dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan, yang mulai merasa bimbang, kecewa, cemas Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah kami boleh memiliki pikiran Kristus, hati Kristus ada bagi kami Tuhan. Kami berdoa biar Engkau yang menguasai hidup kami Tuhan. Oh, kami berdoa Tuhan, pegang tangan kami erat, jangan lepaskan kami Tuhan. Oh, karena kami Tuhan Yesus tidak sanggup Tuhan berjalan tanpa Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau ya Yesus Tuhan. Kami butuh Roh Kudus untuk menjadi penolong di dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan kami semua yang ada sore hari ini Tuhan. Apapun masalah pergumulan mereka, baik masalah mungkin anak-anak, suami, istri, bahkan keluarga lainnya, atau masalah utang piutang Tuhan, atau masalah Tuhan Yesus sakit penyakit, apapun itu Tuhan, kami tahu bahwa Engkau mengerti setiap keberadaan kami Tuhan. Bahkan satu tetes air mata pun Engkau mengerti ya Tuhan. Sebab itu kami mau datang terus kepada Tuhan. Kami hanya tahu Engkau Allah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Tidak ada Tuhan satupun yang dapat menolong kami selain Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kami. Kami imani kami sudah terima pertolongan Tuhan. Kami imani bahwa kami sudah mengalami mujizat Tuhan. Kami imani bahwa kami sudah dipulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Deklarasikan bahwa kami sudah sembuh. Kami Tuhan Yesus sudah diberikan kelimpahan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami juga teringat Tuhan. Buat janda-janda fakir miskin Tuhan. Mereka yang sedang menghadapi meja-meja kosong mungkin Tuhan. Yang dalam kesusahan. Tuhan tiliklah setiap keberadaan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan memberkati juga mereka yang dalam Tuhan kesusahan, janda-janda fakir miskin Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang penuh kasih dan penuh belas kasihan akan menolong setiap Tuhan anak-anak Tuhan yang menghadapi Tuhan kesulitan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Dan saat ini juga kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami itu yang kami cintai Tuhan. Kami percaya Tuhan bangsa kami Tuhan. Oh bangsa kami Tuhan selalu ada di hati Tuhan. Bahwa mata Tuhan selalu tertuju atas bangsa kami. Ampuni bangsa kami Tuhan, ampuni Tuhan. Jika ada dosa-dosa dan pelanggaran yang dilakukan. Oh Tuhan Yesus oleh setiap Tuhan pemimpin-pemimpin yang ada. Kami minta ampun ya Tuhan. Supaya kami Tuhan boleh merasakan Tuhan. Bahwa bangsa kami Tuhan Yesus ada kesejahteraan Tuhan. Ada kemakmuran Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Presiden Tuhan Yesus. Oh Bapak Prabowo dan Bapak Gibran Tuhan. Bahkan seluruh Tuhan Yesus. Tuhan para menteri yang ada Tuhan. DPR, MPR Tuhan. TNI Polri Tuhan. Bahkan sampai ke RT ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Berikan roh hikmat takut akan Tuhan bagi mereka. Di dalam mereka memimpin bangsa ini Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah mempercayakan mereka Tuhan Yesus. Untuk Tuhan Yesus menjadi pemimpin atas bangsa kami. Biarlah mereka belajar menghargai itu Tuhan. Dan mereka tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi mereka terus berjalan di dalam kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Khususnya bagi anak-anak Tuhan yang duduk di kursi pemerintahan ini. Tuhan ampuni. Kalau mereka Tuhan ada Tuhan yang melakukan kesalahan dan mempermalukan nama Tuhan. Tuhan ampuni ya Tuhan. Kami berdoa, dijadikan mereka Tuhan, untuk mereka boleh berdampak, mereka boleh menjadi terang ya Tuhan, di tengah-tengah bangsa kami ini Tuhan. Kami berdoa anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan Tuhan, untuk ada Tuhan di kursi pemerintahan ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, mereka jadilah kuat, jadilah terang ya Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih bahwa kami percaya hari-hari ini, masa-masa ini adalah masa penuaian besar akan terjadi. Jiwa-jiwa Tuhan, mereka akan datang berseru kepada nama Tuhan. Dan menjadi doa kami, biar Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Setiap lidah boleh mengaku Yesus adalah Tuhan. Setiap lutut boleh menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terang Kristus Tuhan menyinari Tuhan atas bangsa kami. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Dan kami percaya setiap doa yang kami naikkan kepadamu tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Engkau baik dan sangat baik bagi kami. Terima kasih di dalam nama Yesus Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur buat hari-hari yang Tuhan masih berikan buat kami sampai saat ini Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita di atas kepala kita tinggi-tinggi. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku.
Hanya kepadamu lah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita. Semua yang hadir, Bapak Ibu, diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu, anak mantu, cucu. Semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus lawat, sembuhkan secara ajaib dan sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu anak mantu, apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja, selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu anak mantu di dalam melayani Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita semua, orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama setuju katakan, amin. Amin. Tuhan Amin. Yesus memberkati Amin, kita Yesus. semua.